detik itu kan berulir kembali. Ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu, ku wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Halo everyone, salam sehat. Perkenalkan, saya Indah Marwati Stefani Mone. Saya adalah mahasiswa semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di awal video tadi telah saya berikan sedikit cuplikan mengenai hal-hal apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. So, let's start that. Kanker payudara adalah pertumbuhan secara abnormal sel-sel payudara yang dapat dirasakan sebagai suatu benjolan atau massa yang biasanya disebut sebagai tumor. Tumor ini terjadi ketika sel-sel payudara membelah tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan tambahan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa tumor payudara ini ada yang bersifat jinak dan juga ada yang bersifat ganas. Nah, yang bersifat jinak ini tidak berpotensi untuk menyebabkan kanker, tetapi yang bersifat ganas berpotensi untuk menyebabkan kanker. Nah, sel-sel yang bersifat ganas dan berpotensi untuk menyebabkan kanker ini akan menyebar di dalam bagian payudara, kemudian dia akan menyebar ke dalam kelenjar getah bening di ketiak dan berakhir di bagian tubuh lainnya. Nah, kalau tadi kita telah membahas mengenai pengertian kanker payudara, maka selanjutnya kita akan membahas tentang epidemiologi kanker payudara baik secara nasional maupun global. Secara nasional, kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Menurut data penelitian tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus atau 16,6% dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu, untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Di NTT sendiri, penderita kanker payudara berjumlah 24 jiwa. Secara global, perkiraan jumlah kasus kanker payudara mencapai 1,7 juta kasus dan jumlah kematian hingga 521.900 jiwa di tahun 2012. Separuh kasus kanker payudara dan hampir 38% jumlah kematian akibat kanker payudara ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa Utara dan Barat. Berikutnya adalah penyebab dan faktor risiko kanker payudara. Kanker payudara terjadi akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel pada payudara. Pertumbuhan abnormal ini diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Selain itu, terdapat beberapa faktor risiko yang diduga menjadi pemicu kanker payudara, yaitu antara lain, yang pertama adalah jenis kelamin. Menurut hasil penelitian, wanita memiliki faktor risiko terkena kanker payudara lebih tinggi dibandingkan pria. Faktor kedua adalah usia. Paling banyak kanker payudara terjadi pada wanita dengan usia di atas 50 tahun. Yang ketiga adalah belum pernah hamil sebelumnya. Yang keempat, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Yang kelima, kelebihan berat badan atau biasa kita kenal sebagai obesitas. Berikutnya adalah sangat mudah atau sangat mungkin terjadi ketika seorang wanita menopause pada usia lebih tua, yaitu setelah usia 55 tahun. Faktor berikutnya adalah terjadi pada wanita yang mengalami menstruasi sebelum usia 12 tahun. Faktor berikutnya, penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause. Faktor berikutnya adalah riwayat kanker payudara pada diri sendiri pada salah satu payudara. Berikutnya adalah riwayat pernah terkena radiasi atau terpapar radiasi. Pembahasan berikutnya adalah jenis kanker payudara. Ada beberapa jenis kanker payudara yang terbagi menjadi dua tipe yang berbeda, yaitu invasif dan non-invasif.
Kanker payudara invasif terjadi ketika sel kanker telah menyebar ke bagian lain payudara. Sedangkan kanker payudara non-invasif merupakan kondisi di mana sel kanker belum menyebar dari jaringan aslinya. Ada beberapa jenis kanker payudara yang sering terjadi atau yang kita kenal, yaitu yang pertama, ductal carcinoma in situ, lobular carcinoma in situ, invasif ductal carcinoma, serta invasif lobular carcinoma. Beberapa jenis kanker payudara yang jarang terjadi adalah Paget disease of the breast, angiosarkoma, hingga pilodes tumor. Berikutnya adalah klasifikasi kanker payudara. Berdasarkan WHO Histological Classification of Breast Tumor, kanker payudara dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, kanker yang bersifat invasif. Kanker dengan sifat ini dapat tumbuh dan menyerang ke dalam jaringan di sekitarnya, dan sel-sel ganas dapat terpisah dari tumor induk untuk menyebar ke bagian-bagian lain di dalam tubuh. Sel-sel ini dapat tumbuh dan membentuk himpunan tumor baru yang disebut metastase atau tumor sekunder. Yang kedua adalah kanker payudara yang bersifat non-invasif. Kanker ini dibatasi dengan saluran-saluran dari payudara. Ketika terdapat kelainan pertumbuhan sel pada lobular payudara dan bersifat non-invasif, maka kondisi ini disebut lobular carcinoma in situ atau LKIS. Dan yang terakhir adalah Paget's disease. Paget's disease merupakan suatu kanker intraduktal yang tumbuh di bagian terminal dari ductus lactiferus. Secara patologi, ciri-cirinya adalah terdapat sel-sel Paget atau sel-sel yang berbentuk seperti pasir, hipertrofa sel epidermoid, serta infiltrasi sel-sel bundar di bawah epidermis. Pembahasan selanjutnya adalah tanda dan gejala dari kanker payudara. Menurut Departemen Kesehatan, gejala yang paling sering didapat pada kanker payudara adalah adanya benjolan di payudara yang dapat menimbulkan gejala-gejala seperti antara lain. Yang pertama adalah keluhan di payudara atau ketiak dan riwayat penyakitnya. Nah, riwayat penyakit dari keluhan ini adalah terdapat benjolan, kecepatan tumbuh, rasa sakit, nipple discharge, retraksi puting, krusta pada areola, kelainan kulit, perubahan warna kulit, perubahan bentuk dan besarnya payudara, adanya benjolan di ketiak, serta edema lengan. Gejala yang kedua adalah keluhan di tempat lain yang berhubungan dengan metastasis. Keluhan ini bisa berupa rasa nyeri pada tulang, rasa penuh di ulu hati, batuk, sesak, serta sakit kepala yang hebat. Bagian terakhir dari video ini yang sangat penting adalah bagaimana pencegahan terhadap kanker payudara. Beberapa upaya pencegahan kanker payudara yaitu antara lain yang pertama, berolahraga secara rutin, cukup istirahat, menyusui anak hingga berusia 2 tahun, pemeriksaan rutin dan teliti dengan sadari, pengelolaan stres dengan baik, pola makan gizi seimbang, serta tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Nah, itu dia sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kanker payudara. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tetapi juga untuk semua sobat sehat yang ada di rumah. Ingat untuk selalu melakukan pemeriksaan rutin serta jalan gaya hidup yang lebih sehat agar kita semua dapat terhindar dari kemungkinan atau resiko terkena kanker payudara. See you!